Sekali lagi, Shalom pasukan Tuhan. Semua diberkati sore hari ini. Siapa yang siap jadi pembawa lawatan? Bilang ke kiri kanannya, kamu pembawa lawatan. Belum semuanya, bilang dengan iman, kamu pembawa lawatan. Cari tempat duduk yang enak. It's okay. Cari tempat duduk dimanapun. Cari tempat duduk yang nyaman, cari tempat duduk yang enak. Teman-teman, para pasukan Tuhan, hari ini Tuhan memanggil kita menjadi pahlawan iman. Menjadi pahlawan apa? Menjadi pahlawan apa? Bilang ke kiri kanannya, kamu pahlawan iman. Sekali lagi, kamu pahlawan iman. Bilang dengan yakin kepada dirimu sendiri, saya pahlawan iman. Siapa yang percaya menjadi pahlawan iman? Teman-teman, para pasukan Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oh, teman-teman, sorry, boleh maju ke depan, semua ambil tasmu. Masih ada 2-3 bus lagi yang akan datang. Boleh penuhi tempat ini, boleh kita nyembah satu lagu aja. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Silakan duduk. Roh Kudus mengalirlah. Boleh rada majuan biar yang lainnya bisa duduk dengan nyaman. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan. Bebas beracara, bebas beracara. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Sekali lagi, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Sekali lagi boleh. Mengalirlah kuasa Roh Kudus dengan lembut aja. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Siapa yang haus dan lapar akan firman Tuhan? Tadi saya bilang, Tuhan bilang, saya adalah pahlawan apa? Pahlawan apa? Bilang dengan yakin, saya pahlawan iman. Saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita apa? Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu.
Ini jadi hal yang begitu dahsyat dan hal yang begitu indah. Tapi masalahnya kadang setan ambil iman ini untuk jadi pedang bermata dua untuk setiap teman-teman dan setiap saya. Satu kali ada satu orang datang ke engkong saya, ke kakek saya. Dia orang yang cukup diberkati. Pas dia lagi pergi liburan, dia iseng-iseng medical check up, teman-teman. Pas dia medical check up, tiba-tiba dokternya bilang, wah Pak, ini kemungkinan ada benih kanker. Ini kemungkinan ada benih kanker. Setelah dia dapat kabar itu, dia telepon engkong saya. Dia bilang, Om, aku ketakutan karena kata dokter ada benih kanker. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Cuman perlu waktu 2 bulan, dia dinyatakan beneran ada kanker. Dan hidupnya gak lama terus meninggal. Kenapa? Karena apapun yang kita percaya, apapun yang kita harapkan, itu akan menjadi nyata. Apapun yang kita harapkan dan apapun yang kita percaya, baik itu baik, baik itu buruk. Makanya Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, tanpa iman kita gak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman kita gak bisa menyenangkan hati Tuhan. Siapa di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan? Tanpa iman kita gak bisa. Hari ini makanya Tuhan panggil kita menjadi pahlawan apa? Iman. Karena tanpa iman gak bisa. Hari ini pertanyaannya, apa yang kita percaya dan apa yang kita harapkan? Saya mau buka di 1 Yohanes 4 ayat 18. Boleh lihat di layar aja, kalau saudara mau buka juga gak masalah. 1 Yohanes 4 ayat 18. Yang udah dapat bilang amin. Saudara teriak amin, apa saudara benar dapat? Saudara semuanya dapat bilang amin. Duduk yang tegak. Kita baca sama-sama dalam iman. Sekali lagi, baca sama-sama dalam apa? Saudara, banyak kali pasukan Tuhan kita berpikir ayat Alkitab itu buat masa lalu. Ayat Alkitab udah ribuan tahun yang lalu, itu buat masa lalu. Dan akhirnya apa? Tuhan pegang perkataan kita. Waktu Tuhan mau memberkati, waktu Tuhan mau menyatakan apa yang firman Tuhan tulis. Siapa yang mau mengalami semua yang firman Tuhan tulis dalam firman-Nya? Siapa yang mau mengalami kasih Tuhan? Waktu firman Tuhan dinyatakan dan kita berkata, itu mah buat masa lalu aja. Waktu Tuhan mau beracara, setan pegang itu. Dan itu yang menggagalkan. Makanya waktu kita baca dalam iman yang berkata, Tuhan, aku percaya apa yang tertulis itu jadi nyata dalam hidupku. Yang percaya katakan, itu jadi nyata dalam hidupku. Teman-teman, setan itu cuma menyerang 2 hal. Setan itu menyerang masa lalu kita. Setan menyerang masa lalu kita yang berkata, kamu pendosa, kamu udah ngelakuin kejahatan, kamu udah ini. Dan Tuhan berkata, oleh pengorbanan dan oleh salibnya semua dosa kita telah dibasuh. Makanya lagunya, Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang apa? Dan yang kedua, setan serang masa depan kita. Gimana caranya kok? Simple. Dia serang lewat ketakutan dan kekhawatiran. Hari ini dalam iman tidak ada dakwaan atas masa lalu kita, karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Dan dalam iman kita tidak pernah takut dan khawatir akan masa depan kita, karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Saudara lihat 1 Yohanes 4 ayat 18. Duduk yang tegak, kita baca dalam iman. Saudara, iman timbul dalam pendengaran akan firman. Waktu kita mengucapkan firman Tuhan dan jiwa kita mendengar, di situ iman timbul. Hari ini baca sampai jiwamu sendiri mendengar. Nggak peduli kiri kanannya keganggu, I don't care.
Baca sampai jiwamu mendengar. 1 Yohanes 4 ayat 18. Kita baca sama-sama dalam iman. 1, 2, 3. Di dalam kasih melenyapkan. Sebab ia. Siapa yang mau menerima kasih Tuhan? Banyak dari kita berpikir kita ini gak aman dalam Tuhan. Banyak dari kita berpikir kalau aku ngelakuin kesalahan, Tuhan akan mundur dan Tuhan akan menjauh. Kalau kita ngelakuin kesalahan, Tuhan mendidik kita, yes. Tapi kasih-Nya tidak akan mundur di tengah-tengah kita. Bilang ke kiri kanannya, Tuhan mengasihimu. Kadang kita takut. Dan akhirnya apa? Dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Dalam kasih gak ada ketakutan. Saat hidup kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, tidak ada ketakutan. Ini saya juga mau bilang buat para pelayan. Sebentar waktu nanti ngedoain, jangan ada ketakutan di tengah-tengah kita. Waktu saudara nanti mulai didoakan dan mendoakan, jangan ada ketakutan. Karena dalam kasih tidak ada apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyayangi setiap kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia mengejar kita sampai kemanapun. Dan hari ini gak ada apapun yang bisa merusakkan, dan tidak ada apapun yang bisa menggagalkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Hari ini bolehkah Tuhan curahkan kasih-Nya di tengah-tengah kita? Saudara, sebelum lanjut, boleh taruh tanganmu di hatimu dulu. Tutup matamu sebentar. Tuhan, Engkau tahu ada ketakutan-ketakutan dalam hidupku. Engkau tahu ada kecemasan-kecemasan, baik akan masa depan, baik akan keuangan, baik akan keluarga, baik akan orang tua. Engkau tahu hidup kami dipenuhi dengan kecemasan. Tapi hari ini aku kebaskan setiap ketakutan dan kecemasan di dalam hidupku. Karena aku menerima kasih Tuhan secara sempurna. Dan tidak ada ruangan dalam hidupku untuk ketakutan bisa beracara. Karena seluruh ruangan di hatiku dan di hidupku semua dipenuhi oleh kasih Kristus dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, dalam kasih tidak ada apa? Kadang kita berjalan dalam ketakutan, kita berjalan dalam kekhawatiran. Tapi hari ini kasih Tuhan telah menutup semua ruang di hidup kita. Dan tidak ada yang jahat yang bisa beracara di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan. Dan ayat yang terakhir sebelum habis ini kita doa. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Sebelum habis ini kita doa. Tadi saya bilang Tuhan akan menjadikan kita pahlawan apa? Pahlawan apa? Pahlawan apa? Hari ini baca dengan iman. Mari bangkit berdiri. Berdiri dengan iman, berdiri dengan tegak. Baca dengan kuat. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Bilang ke kiri kanannya, kamu pahlawan iman. Berdiri dengan tegak sebagai seorang pahlawan. Lihat ke kiri kanannya, bilang, aku melihat kasih Kristus dalam hidupmu. Kasih senyum yang paling cantik, yang paling cakep, tunjukkan kasih Kristus di tengah-tengah kita. Oke, pahlawan iman siap? Berdiri yang rapi, berdiri yang rapi. Kita baca dalam iman. Baca dalam apa? Baca sampai jiwa kita mendengar. Berdiri yang tegak, berdiri yang tegak. Kiri kananmu keganggu gak masalah kok. Karena hari ini baca dalam iman. Habis itu kita mau sembah Tuhan. Baca dalam iman.
Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela. Yesus Kristus mati buat siapa? Mati buat siapa? Dia menjadi pembela. Kalau Tuhan yang menjadi pembela, siapa yang jadi lawan kita? Siapa? Mau ada yang lawan kita? Kita sendiri pasti kalah. Tapi kalau Tuhan jadi pembela kita, siapa yang jadi lawan kita? Tidak. Tidak ada. Ayat selanjutnya 35. Baca dengan iman. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih? Gak ada yang bisa memisahkan kekonyolan kita, kejahatan kita, kebegoan kita, kesalahan, keputusan yang kita ambil, kejahatan kita. Ada yang bisa misahin kasih kita dari Kristus? Gak ada. Itu dahsyatnya kasih Tuhan. Gak ada apapun yang bisa memisahkan kita. Itu makanya waktu kita doa bukan dengan ketakutan, tapi dengan roh keberanian, karena kita percaya sama Tuhan. Kenapa kita percaya sama Tuhan? Karena gak ada satupun yang bisa memisahkan kasih Kristus dari hidup kita. Ayat selanjutnya kita baca lagi. Ayat 36. Langsung loncat aja lah. Langsung loncat ayat 37. Lihat ayat 37, Roma 8 ayat 37. Baca dengan iman. Tetapi kita lebih oleh Dia. Baca dengan iman. Tetapi kita lebih oleh Dia. Siapa yang lebih daripada pemenang? Kenapa kita bisa jadi pemenang? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita jagoan, tapi karena Tuhan mengasihi. Siapa yang mau terima kasih Tuhan sore hari ini? Ayat 38. Lihat ayat 38. Baca dengan iman. Baca dalam kasih, baca dengan iman. Ayat 38. Sebab aku yakin baik malaikat maupun pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat terakhir 39. Lihat ayat terakhir. Atau kuasa di atas maupun di bawah, makhluk yang lain, lihat, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Angkat kedua tanganmu sekarang di hadapan Tuhan. Semua angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan.